asik lagi. Halo Bang. Selamat siang Bang. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Kedengeran nggak? Kedengeran Bang. Dengar. Merdu Oh Bang. ya, oke. Perlu nyanyi mungkin Bang. Perlu nyanyi juga. Apa kabar Surabaya? Baik. Bang, Surabaya. Mulai Gimana agak-agak di panas ini Jakarta ya? Di Jakarta gimana Pak? Aman tentram. Aman Jakarta kemarin hujan, tapi yang pasti kemarin banyak sekali pagelaran virtual dalam rangka Hari Musik Nasional, dan beberapa hal diantaranya yang paling menarik itu adalah jalan keluar agar para musisi terjawab rasa kangennya bersama, berinteraksi dengan fansnya meskipun tidak temu muka. Tapi pergelaran virtual ini adalah satu alternatif di tengah pandemi virus seperti ini, dan kemudian juga ada rencana solusi pagelaran sejenis drive-in concert seperti halnya yang terjadi pada Kahitna dan Arman Maulana pada tanggal 30 Agustus tahun lalu, itu bisa berlangsung pada 2021 ini. Ya, itu harapannya. Tapi sejauh ini kalau menggelar konser-konser virtual gitu, antusiasmenya teman-teman gimana nih kalau di sana, Bang? Sebetulnya fenomena yang menarik tentang konser virtual ini kan, mereka sadar bahwa itu ditonton tidak sekedar lokal di tempatnya mereka berkonser, tapi ditonton seluruh dunia. Nah, tatkala musisi Indonesia itu ada fansnya di Amerika, kemudian ada di Eropa, ada di Australia, Selandia Baru. Yang kita ngobrol ini juga ditonton oleh rekan-rekan saya di Selandia Baru, yang kebetulan dia selalu mengikuti kegiatan macam ini. Ini kan sebetulnya yang menjadi kebanggaan. Jadi sebenarnya pandemi virus itu menyebabkan ada teknologi di mana musik Indonesia bisa jalan-jalan keluar gitu ya, jalan-jalan keluar, dan kita pun bisa jalan-jalan keluar juga. Bisa menjangkau lebih luas lagi gitu ya Bang ya. Iya, saya tahu ini berdua kenapa pakai masker, karena branding di samping saya nggak ada orang di sini, jadi pakai masker. Iya. Bang, kalau Bang Ben sih nggak apa-apa nggak pakai masker, soalnya sendirian. Nah, kalau kita kan ya udah okay. nggak pakai masker. Iya. Ntar Big Boss yang di kantor, ngomel nanti. Betul. Dan ini Gen ulang tahun ya? Iya, benar. Kebetulan hari ini kita ulang tahun. Dan mari kita nyanyi bareng-bareng Happy Birthday, ya. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Gen FM. Ya, saya pernah ke Gen FM waktu itu. Siapa yang wawancara saya lupa. Waktu kesana itu, terus kemudian ada satu gift-nya itu kalau nggak salah boneka kecil, dan itu sampai saat ini saya simpan. Genero yang warna hijau itu ya. Betul, ya. Oke, kita mau cerita apa nih? Iya Bang, kita nih pengen ngerti nih ya. Pasti Bang Ben ini kan juga pengamat musik, siapa sih yang nggak kenal Bang Ben gitu kan ya. Dari zaman dulu kita kecil lahir gitu dicekokin di musik kan gitu kan. Jadi kemarin itu ya Bang Ben, kita sedikit cerita nih, waktu kita mau mutusin ngobrol soal musik tuh, kita cuman inget udah dari Bang Ben. Bang Ben, bahkan di Indonesia gitu ingetnya kalau ngomongin soal musik, pengamat musik ya Bang Ben, kayak gitu dari dulu ya, mulai zaman aku kecil kayak gitu. Bang Ben sih orang Pasuruan loh ternyata ya Bang ya. Pasuruan ya. Iya. Ngomongin soal musik, karena memang Bang Ben sini juga seorang jurnalis juga. Jadi awalnya kalau boleh cerita sedikit ya, ini ya mungkin masyarakat atau teman-teman Sobat Gen juga pengen tahu kenapa sih Bang Ben itu bisa dibilang awalnya jadi pengamat musik. Ini ceritanya gimana? Kok bisa ngobrolin sampai musik jauh kayak gitu? Cerita dikit dong Bang Ben. Ya, sebetulnya sebutan pengamat musik itu kan orang lain nyebutin, bukan saya. Kan nggak enak diri sendiri yang nyebutin pengamat musik. Tapi ada satu yang paling menarik adalah
passion meliput musik itu sebetulnya ada sejak saya SMA, dan karena waktu itu ada majalah sekolah, saya menjadi pemretnya majalah sekolah, dan pada akhirnya itu keterusan pada saat saya lulus SMA dan pengen mendapatkan beasiswa tapi nggak lolos gitu ya, dan kenapa nggak ngelanjutin yang sudah ada aja, dan kenapa pilihan musik? Pertama, saya suka musik, yang kedua, waktu itu jurnalis musik jarang sekali, jarang ada wartawan musik pada saat tahun 70-an. Nah, pada akhirnya ini adalah pilihan. Baru pada sekitar 1 tahun beberapa tahun kemudian saya memakai nama baru, yang itu adalah nama sekarang ini gitu ya. Nama saya asli kan ada. Kalau kita googling kan ada nama saya asli. Iya, betul. Nama Benny itu jumlahnya ribuan di seluruh dunia. Karena itulah mendingan kita pakai nama lain. Dan kebetulan nama Benny itu juga nama anjing teman saya di Jakarta. Pada akhirnya begitu saya ketemu teman saya ini tinggalnya di Menteng, kemudian dia manggil orang kok kayak manggil anjing, dan gue ada di belakangnya dia. Lu punya, namanya Lucky nih. Lu punya anjing namanya Benny. Dia diam aja. Begitu yang keluar anjing herder gede, saya langsung ngomong ke teman-teman, gua harus ganti nama. Majalah sekolah itu kita lambatin aja terbitnya, karena nanti seminggu kemudian saya akan pakai nama baru, dan nama baru itu ketemu setelah penerbitan majalah sekolah yang 3 bulanan itu menjadi Benz Leo, saya pakai sampai sekarang. Jadi anjing itu saya sumpahin, mudah-mudahan anjing belum mati. Anjing namanya Benny, gila ya. Kalau sekarang bayangin aja, kalau anjing namanya Rio, apa yang terjadi dengan Rio? Aduh. Kata noleh nanti. Oke. Ya, saya kira sih nama band tadi itu berawal dari band, sebuah band, grup band gitu kan. Ternyata salah gitu. Iya, ternyata salah. Itu anjing teman saya itu akhirnya mati, tapi mati tua. Dan saya nyesel sekali disumpahin tapi matinya mati tua. Tapi Bang Ben, oke, kita cerita tentang musik. Iya. Musik tadi kan suka banget musik. Bisa mainin alat musik nggak? Dan mulai kapan benar-benar passionnya itu aku sekarang benar-benar di jalur jurnalis musik sampai jadi pengamat musik. Ini seperti apa? Memang benar-benar suka musik itu bisa mainin alat musik juga atau gimana nih? Sampai benar-benar darah daging lah ya gitu. Sebetulnya bukan nggak bisa tapi tidak dilanjutin untuk pengen, terutama pada gitar. Tapi ada satu yang paling menarik sebetulnya, banyak orang bilang kalau kalian mau menjadi memasuki satu dunia itu adalah lebih ke masalah-masalah kritik, hendaknya tidak mencampur adukkan antara profesi dengan profesi di bidang seni itu dengan masalah kritiknya, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak masuk ke dunia musik tapi masuk ke masalah-masalah kritik maupun masalah jurnalisme musik, dan itu yang saya lakukan. Beberapa di antaranya yang saya pernah lakukan itu dipaksa sama teman-teman saya untuk ikut menulis lagu. Itu hanya 3 lagu yang sempat saya tulis bersama rekan-rekan itu. Satu di antaranya adalah Pilar Harmoni. Pilar Harmoni itu lagu yang saya bikin bersama Solid 80, ada di album Suara Persaudaraan. Itu ada karya saya di sana. Setelah itu saya berhenti untuk berkarya karena nanti tidak bisa mengkritisi orang lain gitu. Lu sendiri nggak bisa bikin lagu, lu kritik gua. Ini cerita. Jadi akhirnya itulah yang saya lakukan selama ini. Oke, Bang, ini juga menarik nih Bang ya, soal musik. Zaman dulu itu sama zaman sekarang pun itu situasinya udah beda ya Bang ya. Kalau zaman dulu masalah pakai piringan hitam gitu ya, betul ya? Atau vinil. Atau apa nih? Vinil. Atau sebelum itu ada lagi nih Bang, apa yang membuat sering ada kemajuan gitu dari dunia musik dari tahun ke tahun Bang?
Ya, sebetulnya kalau persoalan vinil itu kan musik itu adalah siklus. Jadi bisa terjadi perputaran yang dulu ada tiba-tiba hilang, sekarang ini nggak ada lagi. Terus tiba-tiba beberapa puluh tahun kemudian muncul. Sekarang vinil atau piringan hitam itu sudah mulai muncul lagi. Kalau rekan-rekan Gen FM pasti pernah melihat vinil atau piringan hitam yang lahir dari kebanyakan band-band indie. Band indie itu karena dia memiliki satu harapan agar mereka dikenal dengan karakternya, dengan kekuatannya, ciri khasnya. Pada akhirnya mereka memilih kalau di industri musik tidak banyak hanya masuk ke platform digital, maka kita akan mengedarkan vinil, piringan hitam. Dan itu terjadi pada beberapa grup indie. Biasanya mereka menjualnya melalui situs mereka atau Instagram mereka misalnya. Kami akan menerbitkan album baru dan itu dalam bentuk vinil atau piringan hitam. Silakan membeli. Dan penjualan online inilah yang pada akhirnya mereka menjadikan itu lebih eksklusif. Dan beberapa tahun yang terakhir ini ada satu fenomena di mana band-band besar oleh perusahaan rekamannya dibikinkan vinil. Misalnya ada Noah, kemudian ada band satu lagi yang juga Rian The Massive ya. Ya, Iwan Fals kemarin juga mengeluarkan piringan hitam juga ya, pas di hari musik. Karena biasanya itu hanya dicetak sampai sekitar 500-an dan nanti dikasih nomor. Banyak, ya? Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya pernah suatu saat diundang di press conference-nya The Massive. Dia mengeluarkan vinil pada 3 tahun yang lalu setelah dia pulang dari tour dari perform di Irlandia untuk mengikuti festival di sana. Saya mendapatkan nomor vinilnya itu kalau nggak salah sekitar 62. Ditaruh di pojok itu tulisannya 62. Dan angka ini ternyata setelah saya tanya ke Rian, sebenarnya vinilnya The Massive yang dicetak oleh Musika itu sampai berapa? Ternyata jumlah cuma 500. Jadi vinil yang saya punya itu pada akhirnya eksklusif sekali. Termasuk Iwan Fals, termasuk Noah. Mereka ini punya vinil yang itu dijualnya eksklusif. Biasanya vinil macam ini apabila ada di pasar harganya menjadi mahal nantinya. Benar, gitu. Karena ya terbatas itu tadi ya, terbatas juga. Ya. Ya yang unik itu biasanya di pojokan itu ditulis tuh angkanya itu. Wah, berarti saya dapat angka 62 ini. Berarti itu menandakan itu vinil yang ke-62 gitu Bang, atau gimana? Betul. Terdistribusi pada seseorang yang nomor 62 ke 62 dijualnya. Nomor 62. Ya, karena kita lahir bukan di era vinil yo, makanya kita tanya. Waktu itu kamu lahir di era apa? Kaset ya kan? Kaset kan kita kan. Nah, jangan lupa. Sekarang ini kaset sudah edar juga. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah sekitar 4 minggu yang lalu atau hampir 1 bulan, saya wawancara sama Rido. Rido ini bikin solo album musik tradisi dari atau musik-musik daerah dari Maluku, dari Ambon. Dia bekerja sama dengan seorang musisi dari Ambon. Terus kemudian itu mencetak vinil juga, mencetak piringan hitam. Dan ternyata edarnya sedikit. Terus dari sana saya mewawancarai Rido itu menyasar pada slang. Saya dengar slang tahun 2019 rekaman di Lokananta ya. Iya, Lokananta Mas. Saya mengarah pada Lokananta ini adalah perusahaan piringan hitam pertama atau perusahaan rekaman pertama di Indonesia yang mengedarkan piringan hitam, tapi dia juga sekaligus mengedarkan kaset. Ternyata selain itu rekaman di sana arahnya itu selain akan mendapatkan ambience atau nuansa musik-musik analog dulu, jadi pita 2 inch yang dulu itu. Tapi selain itu juga ingin suatu saat nanti akan mengedarkan kaset lagi. Kaset. Itu yang mencetak cuman perusahaan
yang di Kota Solo itu. Jadi Lokananta di Kota Solo. Dan ini menarik. Barangkali pencinta Gen FM belum pernah dengar kalau Sayang itu sudah merilis hasil rekamannya di Lokananta. Cuman yang saya belum tahu apakah kasetnya sudah beredar atau belum. Tapi CD-nya sudah beredar dan sudah masuk ke platform digital seperti Spotify, Deezer, Joox dan lain-lain. Kayak gitu. Bang, ini menarik juga nih Bang, tadi kan kaset juga masih produksi ya istilahnya kayak gitu ya Bang ya. Ada kemungkinan nggak sih Bang kalau suatu saat nanti one day gitu hal-hal yang lama gitu akan muncul lagi gitu? Karena gini Bang, karena sekarang ini kan di era-era serba digital semuanya, apalagi di tengah pandemi kan semua serba instan ya kan. Apa-apa digital, distribusiin aja teaser di YouTube, di Instagram, udah muncul beberapa, bisa mengundang banyak banget pendengar dan masyarakat untuk lebih tertarik, ear catchingnya itu lebih dapat gitu untuk mempromosikannya di media sosial kayak gitu. Sementara kalau digital ini kan effortnya lebih gede, persiapannya juga mesti well prepare jauh-jauh sebelumnya. Kalau salah mesti ulang lagi juga, saya butuh waktu yang lebih lama juga. Tapi sebenarnya dari kesini ada juga ternyata yang masih mencari eksklusivitas tadi, piringan hitam, kaset kayak gitu. Ini menandakan apa ini ada semacam perubahan yang kebosanan, kejenuhan, pengen kembali lagi kaset-kaset di era-era 90-an, vinil atau gimana nih Bang? Ya, sebetulnya yang saya katakan tadi adalah musik itu adalah siklus. Jadi seni budaya ya, tidak sekedar musik. Jadi bisa balik ke arah semula lagi. Saya ingin cerita, kira-kira 5 tahun yang lalu saya diminta jadi juri oleh rekan-rekan dari UI, Universitas Indonesia. Dia kalau nggak salah fakultas teknik ya. Dia bikin kompetisi band. Saya dijemput sama anak muda. Saya kira dia karena itu semester 2, mungkin usianya baru 19 tahun. Di rak mobilnya itu dashboard tepatnya, dan dikasih rak lagi sedikit itu. Tiba-tiba saya lihat ada player untuk kaset. Sementara kaset itu berarak di sana. Saya tanya, lu pasang baru nih? Oh iya Mas, pasang baru ini. Jadi playernya itu pasang baru. Lu beli di mana ini? Vintage Bang. Kita kan bisa cari di tempat lain. Jadi tempat lain itu di Jakarta ini ada satu tempat yang penjualan peralatan pemutar, apakah itu dalam bentuk gramafon untuk memutar piringan hitam, atau itu bentuk kaset player, atau bentuk-bentuk pemutar CD tapi yang cukup lama. Dan itu dijual di sana. Tentu saja harganya agak lebih tinggi dibanding harga-harga yang lama, karena itu kan udah vintage, udah kuno gitu, termasuk barang yang jarang dipakai. Pada saat saya tanya, lu punya kaset, tiba-tiba ada satu kaset yang dia minta saya dengerin. Bang, coba dengerin apa, Bang? Ini kira-kira lagunya siapa? Begitu saya denger kaset, pakai kaset ya, dengan kaset playernya itu, saya langsung ngomong, ini lagunya Koes Plus, karena karakter Koes Plusnya itu kuat sekali. Koes Plus itu kan nggak bisa ditipu nih. Ini warnanya musiknya seperti itu. Termasuk duetnya almarhum Mas Yon dan Yok Kuswoyo itu. Begitu saya sebut begitu, iya Bang. Ini sebetulnya adalah satu lagu. Ada beberapa lagu yang saya punya ini belum pernah diedarkan di pasar. Dan ini saya dapatkan dari penggemarnya bersaudara Koes Plus yang waktu itu memang dia mendapatkan langsung dari almarhum Tony Kuswoyo. Wah, ini saya bilang ini lagu mahal sekali ini. Gila lu bisa dapat kayak gini. Boleh nggak saya copy? Bang, ini mahal Bang. Kalau abang yang copy ntar masuk radio, gue yang kena su dari pembajakan karya cipta. Dan ini jangan. Ini biar saya miliki aja. Suatu saat kalau pengen dengar, mari dengar di mobil saya katanya. Dan ini luar biasa.
Karena berarti kan apa? Ada kaset player, itu yang pertama. Yang kedua ada lagu-lagu yang belum pernah edar itu bisa keluar ke orang lain yang tidak berkepentingan dengan industri musik. Dan ini sebetulnya bahaya. Ini terjadi juga pada lagu-lagunya almarhum Didi Kempot. Mas Didi sebelum meninggal itu kan sering ngomong kalau di panggung, karya saya itu ada sekitar 700-an gitu ya. 700-an lagu, padahal yang jadi hits itu hanya sekitar 30 laguan. Jadi misalnya kayak lagu-lagu hitsnya yang biasa dibawakan. Pertanyaannya, lagu-lagu yang lain ada di mana? Ahli warisnya pada saat saya tanya karyanya Mas Didi Kempot ada di mana yang lainnya, dia kaget sekali. Tidak pernah terfikirkan bahwa karya-karya itu adalah semacam harta karun dari keluarganya, tapi juga harta karun di industri musik Indonesia. Jangan lupa fenomena Didi Kempot ini adalah mengguncangkan dunia, karena tidak pernah ada di industri musik kita seseorang usianya di atas 50 tahun memiliki lagu-lagu dalam bahasa Jawa, dan itu musiknya itu adalah gabungan antara keroncong sama campursari, menjadi populer. Fansnya itu adalah anak-anak muda wangi dominan perempuan, Sobiat Ambyar, dan ini luar biasa sekali. Karena itulah melalui Gen FM ini saya ingin cerita betapa pentingnya mendokumentasikan karya itu, baik yang sudah beredar maupun sebelum beredar. Termasuk wawancara kita ini. Wawancara kita ini suatu saat kalau ini disimpan oleh Gen FM, ini menjadi mahal sekali. Kalau itu kira-kira 20 tahun lagi kita nggak pernah bisa ngobrol, muka kita ada di sini gitu. Ini kan luar biasa kan ya. Sekarang aja foto udah bisa gerak-gerak, Bang. Wah iya, foto udah gerak. Bang, iya. Ngobrolin nah soal ini cerita. Ngobrolin soal dokumentasi tadi ini menarik ya. Beberapa hari yang lalu pas di hari musik, hari kemarin ya, di hari musik nasional, saya baca juga di beberapa media Bang Ben sempat juga mendengungkan hak cipta kayak gitu. Tadi yang seperti singgung juga sama Bang Ben bahwa penting banget untuk mendokumentasikan pre dan pasca kayak gitu sebuah cipta ini. Dan dulu barangkali tidak terpikirkan hal ini oleh para musisi dan seniman juga. Tapi di kesininya tingkat kesadaran awareness dari musisi kita ini, kalau menurut Bang Ben sendiri seperti apa sih untuk lebih mengedepankan bahwa ini penting loh hak cipta ini, semacam kayak dulu tadi contohnya mama saya kalau aku main ke rumah mama itu masih ada kaset Gomblo, masih punya AD yang banyak itu masih ada, itu masih jernih juga. Nah ini kan sebuah harta karun juga bagi saya, nggak cuma buku kayak gitu harta karun. Nah ini sebenarnya sejauh ini dari kalangan industri sendiri, pemerintah kita untuk mendukung hak cipta dari musisi sendiri sejauh ini seperti apa sih kalau menurut Bang Ben? Undang-undang hak cipta kita ini sebenarnya sudah direvisi 3 kali sesuai dengan perkembangan teknologi, dan undang-undang hak cipta yang paling baru adalah nomor 28 tahun 2014. Ini adalah undang-undang hak cipta yang di dalamnya sudah ada beberapa pasal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran hak cipta yang sekarang sedang ramai sekali. Isu ini sedang ramai. Contohnya mengcover karya orang tanpa seizin penciptanya. Itu adalah pelanggaran hak cipta sebetulnya. Jadi misalnya ada seseorang yang dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba saja dia merasa bisa nyanyi, bisa main gitar, kemudian dia nyanyi, diupload ke YouTube. Kemudian oleh YouTube diapresiasi sebagai karya yang didaftarkan oleh orang ini, karena itu lagunya agak beda dengan lagu aslinya karena cuma main gitar gitu. Pada saat itu dia mendapatkan uang, tapi teman-teman yang mencipta lagu dan playernya itu sendiri, dia tidak pernah mendapatkan royalti. Nah paling cilaka itu tidak pernah disebutkan namanya. Bahkan Piu ini adalah musisi dari Surabaya, kita singgung aja. Piu itu pernah mengeluh pada saya waktu ngobrol sama Piu, jenengku diganti mas, mosok jenengku udah diupload ke YouTube, aransemennya beda sama laguku, tiba-tiba jenengku jadi Piu Diningrat.
teko di diningratnya. itu sebetulnya pelanggaran berat sekali. Karena apa? Karena ada dua hal basic dari Undang-Undang Hak Cipta ini adalah yang satu adalah hak moral. Hak moral itu berkaitan dengan penyebutan nama, dengan menuliskan nama. Kalau di TV itu adalah jangan sampai cuma disebut lagu ini dipopulerkan oleh Koes Plus. Koes Plus kan ada pencipta lagunya. Harusnya ditulis penciptanya juga. Lagu judulnya penciptanya siapa, kemudian dinyanyikan oleh siapa kalau itu penyanyinya. Nah, kalau itu tidak disebutkan, hanya disebutkan lagu ini dipopulerkan oleh Koes Plus, maka pencipta lagunya itu sudah kena hak moralnya. Apalagi kalau dia tidak dibayar sama sekali, hal-hal yang berkaitan kalau itu sudah mendapatkan fee dari tempat lain, misalnya Via Valen. Via Valen kemarin ini membawakan lagunya SID. Masa lagu punk rock diganti dengan lagu dangdut koplo. Ini kan mesti aja jiring mencak-mencak. Loh, laguku kok diganti tanpa izinku gitu. Via Valennya nggak salah, yang salah ini adalah arrangernya, penata musik dari musik dangdutnya Via Valen. Inilah yang kita sebut sekarang hati-hati pada hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian lagu tanpa seizin penciptanya, karena kami termasuk saya ada di garda terdepan karena saya jurnalis. Saya akan selalu menyebutkan hati-hati untuk memakai karya orang itu tanpa seizin penciptanya, karena Anda melakukan pelanggaran hak cipta dan itu akan ada masalah hukum. Ini penting. Ya, gitu kira-kira. Enaknya kalau ngobrol sama seorang jurnalis itu kayak gini loh ya. Iya. Jadi alurnya itu gitu ya. Kita harus banyak belajar ini dari Bang Benz nih kalau ngomongin soal jurnalis, apalagi jurnalis musik ya kan. Iya. Nah ini Sobat Gen yang baru gabung ya, sekali lagi kita lagi ngobrolin soal musik. Mungkin soal isu-isu terkini soal musik juga bisa ya. Boleh. Dan kita lagi ngobrol sama Bang Benz Leo, jurnalis sama pengamat musik. Kalau misal Sobat Gen mau tanya-tanya ya yang berkaitan sama musik atau peraturannya dan lain sebagainya, atau bahkan tips ya, motivasi dan lain sebagainya, boleh tanya langsung di komen atau pengen gabungan juga boleh ya. Bang, lanjutin tadi nih Bang, soal pelanggaran dan lain-lain ya. Mungkin kita yang masih awam atau mungkin musisi-musisi yang baru muncul gitu ya, yang masih belum paham dengan alur mesti gimana gitu ya. Nah, contoh kecil deh Bang. Tadi kalau masalah lirik kali ya, lebih ke tepatnya liriknya aja gitu, misalkan yang diganti, itu apakah juga bisa dituntut kah gitu, atau gimana sih Bang? Pernah dengar lagu kita semuanya pasti tahu lagunya God Bless yang judulnya Rumah Kita. Ya Bang. Ya, Rumah Kita. Itu karya bersama antara penulis liriknya itu adalah lirikusnya adalah Theodor KS. Dia adalah wartawan dari koran Kompas. Sekarang sudah pensiun, dia sudah tidak menulis lagi. Kemudian Yan Antono sebagai menulis melodi lagunya dan membuat aransemen bersama God Bless. Lagu ini dipakai sebagai salah satu iklan dari sebuah produk tertentu. Liriknya diganti pasti, tapi melodi lagunya persis sama. Itu keduanya, Yan Antono maupun Mas Theo, meskipun liriknya diganti, Theodor KS juga mendapatkan uang untuk penggantian pemakaian lagu. Karena pemakaian lagu ini pada akhirnya meskipun liriknya diganti, karena lagu itu kan populer karena ada liriknya awalnya. Dengan filosofi inilah pada akhirnya keduanya mendapatkan royalti, dan itu tinggi sekali karena produk iklan ini adalah menjajakan satu produk yang merubah sama sekali liriknya karena itu jualan, kemudian lagunya sama persis dan ada durasi waktu peredaran, biasanya setahun bisa ditambahkan lagi. Nah, dengan demikian sebetulnya penggantian lirik itu pun kalau tanpa izin penciptanya juga pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ya. Oh iya. Sebenarnya ini kan banyak ya kita temui ya Bang Benz ya, selebgram yang bisa nyanyi, istilahnya uji nyali juga lah ya, ke dunia tarik suara lewat YouTube atau teaser-teasernya lewat medsos yang lain. Sebenarnya itu harusnya itu harus minta izin atau ke penyanyi langsung atau ke penciptanya, harus kayak gimana sih? Ya. Harus.
kita pengen analogi itu contoh yang paling gampang aja. Kalau ada sepeda di pinggir jalan, kemudian seseorang itu pengen buru-buru ke pasar, kemudian yang punya sepeda itu ternyata dia sedang nongkrong di warung. Kalau sepeda itu kita ambil begitu aja, kita pergi, apakah itu namanya apa tuh? Maling kan? Maling, benar. Begitu juga dengan lagu. Kalau kita ambil lagu orang lain tanpa seizin yang punya lagu, maka itu adalah pelanggaran. Seperti yang tadi itu berarti maling. Dan ini tidak boleh terjadi karena begitu kita masuk ke industri seni, bikin lagu itu susah. Saya pernah ketemu sama Dani Dewa, Mas Ahmad Dhani. Ini contohnya Surabaya terus ini dari tadi. Jadi saya ketemu Dani, saya tanya, Mas, sampean kok gak tahu gai lagu baru lagi, Mas? Emang gai lagu anyar enak, gampang gai lagu. Kalau bikin lagu itu gampang, tiap menit saya bikin lagu ya tak jual aja dan itu lagu akan laku terus. Bikin lagu susah, Mas. Aku kemudian meremake atau mengaransemen lagu, kemudian dibawakan oleh orang lain, dibawakan sama anakku Tuljailani misalnya, atau dibawakan oleh siapapun juga. Itu akan lebih mudah. Aransemen cuman membedakan adalah aransemen saja. Karena itulah karena bikin lagu susah, maka jangan main serobot karya orang itu. Ijen itu gampang sekali. Saya pernah suatu saat ada lagunya, ini lagi-lagi Surabaya, lagunya Mas Gombloh almarhum, itu dipakai oleh Ibu Waljina. Waljina kita kenal sebagai pemusik, penyanyi keroncong. Suatu saat karena saya di mana-mana sering campaign tentang masalah pemakaian lagu tanpa izin penciptanya itu adalah pelanggaran hak cipta. Suatu saat manajemen dari Ibu Waljina itu mengontak saya, awalnya melalui WhatsApp, kemudian disusul dengan kontak via telepon, dengan pernyataan yang mengharukan sekali menurut saya. Tiba-tiba saja, Mas Benz, Ibu Waljina itu terlanjur memakai 2 lagunya almarhum Gombloh, dan itu yang kami khawatirkan kalau diambil sama orang lain kemudian diupload ke YouTube dan di sana mendapatkan fee dari penjualan melalui lagu Gombloh dengan warna keroncong yang menyanyi Waljina. Apakah ini akan menjadi presiden buruk? Buruk sekali. Apalagi ini Ibu Waljina yang melakukan. Karena itulah izin aja ke ahli warisnya, karena Mas Gombloh sudah meninggal. Nah, kalau ahli warisnya nggak ada, karya-karya Mas Gombloh itu pasti masuk ke publisher. Publisher itu adalah karya-karya seseorang itu biasanya dititipkan juga ke tempat yang menitipkan karya itu. Kalau suatu saat ada urusan apa-apa dengan karya itu bisa ke publisher ini. Pada akhirnya dikontak ke publisher karena ahli warisnya Mas Gombloh itu susah dihubungi. Tidak lama kemudian ada surat tertulis dari publisher karya-karya Mas Gombloh, juga dari teman dari Surabaya. Pada akhirnya dia menyatakan, silahkan memakai karya Mas Gombloh dan kami mengapresiasi karena Ibu Waljina sebagai tokoh musik keroncong meminta izin dulu pemakaian lagu karya Mas Gombloh itu. Kami tidak memerlukan bayaran, tapi kalau suatu saat lagu ini sudah mendapatkan fee dari tayangan-tayangan yang ada, misalnya menjual tiket dan lain-lain, tolong berikan apresiasi terhadap karya Mas Gombloh itu dalam bentuk royalti. Jawaban inilah yang menjadi menarik sekali karena nama Waljina itu nama besar di industri musik kita. Karena itulah pada akhirnya kita bangga sekali itu menjadi role model atau contoh paling baik agar pelanggaran hak cipta tidak terjadi oleh siapapun juga, baik oleh hanya pencinta musik maupun oleh tokoh-tokoh yang ada di industri musik itu sendiri. Kayak gitu kira-kira. Oke, ini sebenarnya semakin berat juga ya, semakin pelik juga kalau ngobrolin soal PR di dunia, di industri musik di negara kita kayak gitu ya. Banyak yang belum terselesaikan loh. Bahkan waktu Mas Anang dulu tahun kemarin itu waktu masuk anggota DPR itu juga dia kan lagi ngurusin soal ini kan, hak cipta juga kan. Tapi sampai sekarang gimana tuh? Ini PR yang belum terselesaikan sebenarnya ya Bang Benz ya, supaya
mesejahterakan musisi, seniman dengan hak cipta dulu deh, itu yang paling penting. Supaya sebetulnya apa yang dilakukan Mas Anang sewaktu beliau menjadi anggota DPR itu adalah atas dorongan dari beberapa seniman, terutama almarhum Glenn Fredly. Almarhum ini adalah seseorang yang juga perhatian terhadap karya cipta, dan Bung Glenn itu mengatakan mari kita sama-sama penuhi hak para pencipta lagu, para pemusik, agar mereka bisa hidup lebih sejahtera di tengah industri yang sekarang digital. Kenapa digital? Digital ini menjadi problem berat pada musisi yang tidak menguasai teknologi. Mereka akan ketakutan sendiri kalau berkarya, gue nanti jualannya kemana gitu, karena CD sudah jarang ditemui kecuali ada di KFC misalnya. Tapi kan penjualan juga susah sekali. Pada akhirnya kita rame-rame ke DPR, waktu itu ada Anang di sana, Komisi 3, dan mengatakan, Mas Anang, ada baiknya kita membuat RUU, rencana undang-undang baru yang mendukung RUU hak cipta yang selama ini sudah agak tertinggal gitu ya dengan teknologi itu. Karena itulah ada waktu itu ada RUU permusikan. Benar. Ya, yang ramai itu ya. Betul. RUU permusikan ini dirancang oleh Anang, oleh Mas Bung Glenn Fredly almarhum. Kemudian yang datang ke DPR itu juga ada Mas Ahmad Albar, Mas Y. Kemudian kalau nggak salah ada beberapa waktu itu sekitar 15-an orang datang ke DPR, dan kita sepakat untuk membuat RUU permusikan itu dan diundangkan sebelum Anang selesai masa jabatannya waktu itu. Tapi RUU itu mendapat tentangan yang luar biasa dari teman-teman independen, karena teman-teman independen merasa tidak banyak diajak bicara waktu itu, terutama dari Ciring, dari SID. Pada akhirnya Mas Anang patah semangat, akhirnya ya udah kalau gitu kita simpen aja. Jadi yang tadinya akan masuk ke prolegnas, program utama untuk masuk ke legislasi, artinya bisa diundangkan sebelum dia meletakkan jabatan. Pada akhirnya sama Mas Anang, tutup aja cerita ini. Dan itu kita kaget sekali. Padahal ini adalah, kalau ada RUU permusikan kemudian itu diundangkan menjadi undang-undang permusikan, maka itu akan mendukung undang-undang hak cipta. Undang-undang, benar. Rangkaiannya ada begitu ya, karena ini memang benar-benar pintunya seperti itu sebenarnya. Iya, misalnya contohnya salah satu pasal ini saya ingin cerita aja. Salah satu pasal yang cukup menarik adalah andai kata ada musisi luar negeri perform di Indonesia, hendaknya ada band pendamping maupun artis pendamping dari Indonesia. Misalnya ada dari K-pop misalnya dari Korea gitu ya. Masuk ke sini harus ada pendampingnya dari Indonesia. Dengan begitu ada pertama alih teknologi, yang kedua itu adalah kita bisa belajar dari mereka, tidak hanya menjadi penonton. Yang ketiga kita mendapatkan cantolan fee yang lebih tinggi, karena biasanya artis pendamping itu mendapatkan kesempatan honornya lebih tinggi dibanding kalau honor mereka reguler, karena mereka mendampingi artis asing. Nah, ini ada di pasal RUU permusikan itu sayang banget itu, padahal itu menarik sekali itu. Selama ini kan kita sering jadi penonton aja. Grup main di Surabaya, main di Jakarta, nggak ada pendampingnya dari Indonesia. Kayak gitu kira-kira. Nah, Bang, kalau boleh tahu Bang, soal hak cipta tadi itu emang paling banyak pengetahuan Abang itu lebih banyak genre yang mana sih Bang? Yang sering dilanggar kayak gitu. Jelas musik yang paling banyak disasar itu yang paling laku di pasar kan. Sekarang penduduk Indonesia 270 juta. Penggemar musik pop itu paling banyak pasti. Dengan demikian dari musik-musik inilah yang paling banyak disasar. Kemudian pemusik dangdut. Pemusik dangdut itu kalau kita lihat gen, saya nggak tahu, gen jarang muter musik dangdut ya. Nggak ada ya? Ada dong, ada. Ada. Almarhum porsinya nggak. Dangdut. Oke. Nah, dangdut ya, sorry. Nah, kalau di dangdut itu ya
karena di industri musik dangdut itu songwriternya atau pencipta lagunya agak jarang, maka biasanya mereka itu menyasar pada musik-musik yang sedang booming, sedang ada di pasar apa yang sedang populer. Maka musik pop itu kena, atau musik dengan jumlah penggemar fanatik dari pencipta lagunya itu tinggi. Karena itulah dia menyasar ke SID. Karya SID dibikin dangdut koplo sama Via Valen, dan itu waktu itu ribut besar. Untunglah yang namanya SID waktu itu tidak menuntut ke pengadilan. Dan ini yang menjadi menarik sekali. Gitu. Iya Pak, ini ada yang Sobat Gian mungkin ada Imam. Oh ya, pantesan ada di situ tadi. Oh nggak jadi. Masuk aja sebetulnya nggak apa-apa. Iya. Mungkin mau tanya. Mungkin tadi mau tanya tapi malu-malu ya. Iya Bang. Berarti sejauh ini kira-kira ada berapa pelanggaran Bang kalau di total lah jadi sudah sampai berapa gitu? Sebetulnya kita susah mendata ya, karena setahu saya yang mengcover karya orang itu hampir tidak pernah terdengar itu izin sama pencipta aslinya. Dan susah sekali yang mengcover karya-karya itu. Iya, padahal minta izin itu gampang banget sebetulnya. Begitu Anda mau mengcover karya orang lain, tinggal kontak aja. Kan mereka biasanya musisi itu kalau nggak Instagram, mereka punya gampang sekali dikontak lewat labelnya atau lewat manajemennya, kemudian minta izin seperti halnya Ibu Waljina tadi minta izin pada publishernya Gombloh, dan dengan demikian itu akan selesai persoalan itu. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Kayak gitu. Oke. Nah ini kita lanjut nih Bang, ngomongin soal musik dari zaman ke zaman nih, zaman dulu sama zaman sekarang yang serba digital gitu ya. Ini perkembangannya selama pandemi ini gimana sih Bang? Kalau boleh tahu Bang. Sekarang memunculkan era baru nih pandemi ya. Musik ini. Kebetulan saya baru saja seminggu lebih yang lalu, Senin tanggal 2 itu saya baru pulang dari Papua Barat. Jadi Papua Barat menjadi juri di sana. Ini juri kompetisi musik, ada paduan suara, ada vokal grup Pesparawi namanya, Pespa Paduan Suara Musik Gereja. Yang kita surprise sekali di tengah pandemi virus, permainan mereka itu tingkat kualitasnya tuh lebih tinggi dibanding sebelum virus corona. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Rupanya jawabannya adalah karena mereka nggak punya kerjaan. Iya kan, nggak punya kerjaan. Mereka di rumah aja. Kemudian mereka begitu ada kesempatan, oh ya kompetisi dibuka lagi. Kalau gitu kita latihan. Mereka latihan sama teman-temannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian mereka sadar sekali bahwa nggak ada penonton nanti di venue. Nggak ada penonton di venue itu kan menjadikan mereka kalau orang lain atau orang-orang yang biasa ditonton dengan audiens banyak, itu mungkin dia akan kecewa. Tapi teman-teman yang ikuti kompetisi itu sadar bahwa ini justru diunggah ke YouTube, diunggah ke Facebook, ke Instagram, sehingga dia sadar bahwa permainan mereka ditonton seluruh dunia. Kesadaran inilah yang menyebabkan mereka berlatih keras, dan pada akhirnya secara kualitas mereka lebih tinggi. Termasuk di industri musik. Tidak pernah terbayangkan dulu Erwin Gutawa dengan orkestranya yang 50 orang bisa bermain di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Itu pemain biolanya, pemain drumnya, perkusinya, dan alat-alat musik, bass, gitar dan lain-lain di rumah masing-masing, karena dulunya mereka sering kumpul. Tapi melalui era digital sekarang, ternyata Erwin itu hanya menulis aransemen, kemudian aransemen itu dikirim ke teman-teman musisinya, kemudian dimainkan oleh mereka, dan pada saat yang bersamaan itu dilatih, dan akhirnya orkestra itu bisa tampil megah. Terus kemudian di atas rata-rata 3 kalau nggak salah pernah ditampilkan oleh Erwin Gutawa itu dengan cara virtual juga, dengan mereka tampil di masing-masing tempat. Dan inilah yang menyebabkan kita melihat ada sesuatu yang baru di teknologi ini, dan itu capaiannya luar biasa.
Saya kira nanti kalau pandemi virus terhenti, sudah tidak ada lagi, ada dua hal yang kita dapat. Pertama, kita bisa mendorong penampilan-penampilan dalam bentuk interaksi langsung dan audiens yang jumlahnya ribuan di depan para musisinya. Yang kedua, suatu saat kalau pengen yang unik, kita bisa melakukan pagelaran kayak drive-in konser tadi dengan di mobil gitu ya, kan unik gitu. Kemudian bisa membuat juga pagelaran di rumah masing-masing. Musisi Indonesia bekerja sama dengan musisi Amerika dari tempat negara masing-masing dan itu bisa dikerjakan. Ini yang paling menarik sebetulnya. Oke Bang, terakhir deh Bang, mungkin apa yang mau disampaikan sama Bang Ben kepada musisi-musisi kita di tanah air Bang? Kemarin itu kan memang apalagi sempat Menparekraf kita Sandiaga Uno kan sempat sama Polri juga kan sempat memberikan lampu hijau gitu ya untuk musisi. Betul. Para event ini bisa memberikan ruang untuk bermusik, berkegiatan, berevent. Nah, pesan-pesan apa yang mungkin ide-ide kreatif lagi yang perlu disampaikan, yang dimunculkan pada para seniman, musisi supaya di pandemi ini lebih hidup lagi lah. Sebetulnya sejak pertengahan tahun lalu upaya itu di luar punyanya punyanya Kahitna dan Arman Maulana yang perform drive-in concert tadi. Teman-teman musik tradisi atau tari tradisi dari Banyuwangi itu pernah menampilkan penampilan mereka di atas panggung dengan koreografi yang bagus, tapi mereka pakai face shield. Tidak pakai masker karena ekspresi itu kan harus kelihatan di muka. Dengan demikian Bupati Banyuwangi itu sudah memulai sesuatu yang baru sejak pertengahan tahun yang lalu. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Sandiaga Uno, Menteri Parekraf ini memberi lampu hijau pada seniman musik maupun seniman tari dan lain-lain, para seniman Indonesia, itu adalah sesuatu yang cukup menarik, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Dan inilah yang harus kita lakukan, karena jangan sampai para musisi itu berhenti berkarya. Sebetulnya ini adalah pesan yang paling penting. Kalau berhenti berkarya dan Anda tidak menguasai teknologi baru, maka mereka akan selesai tiarap terus, dan itu tidak boleh terjadi. Saya kira apa yang dilakukan Gen FM, kita bisa ngobrol seperti ini dari musik Indonesia, itu adalah top banget, top Marco top. Itu siapa tuh di belakang? Penyanyi nih Bang. Ini juga penyanyi Bang. Penyanyi nih. Waduh, keren. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Ya, terima kasih banyak. Ini rasanya nggak enak kalau cuma ngobrol cuma sejam sama Bang Ben sini ya. Kurang rasanya. Suatu saat kita bisa ketemu lagi. Surabaya ya Bang ya. Kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi soal musik ya. Mudah-mudahan April kalau saya mudik ke Jawa Timur, saya bisa mampir ke Gen. Amin. Mudah-mudahan juga pandemi udah selesai gitu ya Pak. Pasuruan saya kita bawa kelar ya. Surabaya tambah enak lagi ya. Oke Bang. Iya, tambah Bang ya. Ya, salam sehat. Ya, salam buat teman-teman. Selamat ulang tahun untuk Gen FM dan sukses untuk musik Indonesia. Selamat Hari Musik Nasional. Oke, terima kasih Bang Ben. Masih. Selamat siang Bang. Selamat siang. Oke. Senang banget ya, rasanya nggak cukup waktu kita ngobrol cuma sejam ngobrol sama Bang Ben sini ya. Mudah-mudahan nanti di cabut tengah. Kita ya. Iya, boleh Bang, cabut Bang. Mudah-mudahan nanti waktu ada obrolan lagi, ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Siap. Makasih buat Sobat Gen yang sukses udah untuk semuanya gabung. Makasih juga semuanya. Tadi ada Mas Pongki juga, ada teman-teman dari Jakarta juga ya, Gen FM Jakarta. Makasih udah gabung ya. Kita pamit undur, Bang Ben.